Orang yang sudah meninggal itu yang namanya mati adalah bukan ruh. Yang mati itu nafsu. Nafsu yang mati. Makanya bahasa Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu ruhin dha'iqatul maut. Setiap ruh mesti mati. Enggak. Maka orang yang sudah mati daripada orang tua kita tahu tentang keadaan kita anaknya. Apa yang dilakukan oleh kita dalam hari-hari kita, orang tua kita dikubur tahu dengan perilaku kita. Kalaulah perilaku kita itu baik, mereka girang, alhamdulillah. Bila perilaku kita tidak baik, maka mereka bersedih, beristighfar, minta jangan dicabut tuh nyawa anak sebelum dia bertaubat kepada Allah. Di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, Al-Imam Usfuri menuliskan hadisnya tentang hal itu. Tapi tentu berbeda-beda keadaan orang dikubur. Kalau dia lagi pusing mikirin dirinya dengan adab yang ada, boro mikirin orang, dirinya aja stres, bisa saja. Sebab ada juga orang dikubur mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis. Orang dikubur itu laksana orang yang karam, yang minta-minta tolong. Maka tergantung. Begitu, sama aja. Apakah orang yang jauh dengan kita itu bisa mengetahui keadaan kita? Maka jawabnya tergantung punya HP apa enggak. Begitu. Kalau dia punya HP bisa video call, dia tahu. Kalau dia enggak punya HP, ya dia kagak tahu. Nah, gambarannya kayak begitulah orang dikubur, tergantung daripada amaliyahnya. Bahkan rohnya sendiri berbeda-beda. Ada roh mutasarrifah, ada roh ghairu mutasarrifah. Ada roh yang keliling dunia, ada roh yang tidak keliling dunia, namanya roh mahbusah. Roh yang tertawan kayak burung dalam sangkar, bisa terbang di situ-situ aja. Tapi ada juga yang rohnya keliling kemana-mana. Itulah para wali-waliullah. Nabi Musa alaihissalam dalam hadis yang sahih, pada waktu Nabi Isra, Nabi lihat Nabi Musa lagi sholat di alam kubur. Lagi dilihat di kuburnya Nabi Musa. Waktu Mi'raj ada di langit keenam Nabi Musa. Kok bisa cepat? Karena roh mutasarrifah seperti demikian. Tergantung. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya minta penjelasannya. Amal perbuatan itu diserahkan kepada yang mendahului. Itu bedanya gimana? Banyak hadis yang menerangkan tentang siapa berbuat buruk di dunia, akibatnya menjadi buruk di akhirat. Termasuk orang yang berbuat zalim. Nabi sendiri pernah bertanya kepada sahabatnya, hal tadruna manil muflis? Kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang pailit, orang yang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, al-muflis indana man la dinara wa la dirhamalah. Orang yang bangkrut menurut kami orang yang tidak punya duit, uang emas dan uang perak, nggak punya duit. Itulah orang pailit, orang bangkrut. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa segudang amal, sholat, ibadah-ibadah yang lain, sedekah. Namun di dunia dia mencaci maki orang, menfitnah orang, mengambil barang orang, sehingga ganjarannya akan diambil dan dikembalikan kepada orang yang dizalimi.
Dalam hadis yang lain, detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallaluhul ana qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Wahai kaum muslimin, kala itu muhajirin dan ansar, siapa melakukan penganiayaan, berbuat dolim, ngambil barang orang, menfitnah orang atau apa saja dari kedoliman, maka minta dibebaskan sekarang di dunia sebelum nanti di akhirat ora ada duit. Sebab kalau udah di akhirat, ganjaran kita akan diberikan kepada mereka yang dulu kita zalimin. Kita ngomongin orang, diberikan sama dia. Kita ngambil barang orang, kita bayar. Bahkan kalau tidak khilaf di dalam Fathul Bari, syarah daripada Sahihul Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan 1000 perak yang kita colong duit orang nanti akan dibayar dengan 1000 rakaat sholat kita yang diterima oleh Allah. Kan sholat bakal disortir oleh Allah, mana yang diterima, mana yang tidak. Dari yang diterima ini, dia melakukan kezaliman enggak? Di dunia nyolong listrik lagi, begitu, nyolong meteran, ya baca Quran, wudu pakai meteran yang dapat nyolong, begitu, pulsanya ini bakal dihitung semuanya. Apa saja yang dilakukan di dunia, itulah kenapa ada hari kemudian. Karena di dunia yang baik kadang tidak mendapat balasan baik, kadang yang buruk yang mendapatkan dukungan yang luar biasa. Itu dunia. Maka benar adanya di akhirat, kalau kita punya ganjaran, maka diberikan kepada dulu yang kita zalimin. Kalau ganjaran kita habis, sementara masih banyak kezaliman kita sama orang, maka dosa orang yang kita zalimi akan ditimpakan kepada kita, menambahkan beban berat dosa kita yang ada. Maka di dunia jangan sekali-kali kita berbuat zalim. Andai kita punya barang diambil orang, ada akhirat. Jangan takut, tenang saja. Ada orang begini begitu, ada akhirat. Semuanya dihitung oleh Allah, tidak luput, karena dunia negeri ujian. Karena itu yang paling kita pikirkan sekarang barang orang pada kita. Adapun barang kita pada orang, biarkan itu sebagai simpanan kita di akhirat. Lumayan nambahin ganjaran. Cuman yang bermasalah barang orang ada pada kita, ini akan merepotkan kita di akhirat nanti. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.